Bismillahirrahmanirrahim. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari Masjid Raya Kebayoran Residence, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sehat semuanya? Bu, Pak, ini masuknya Bintaro atau bukan nih? Bintaro ya, Bintaro masuk Sektor 7 ya. Masya Allah nih masjidnya indah banget. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu, banyak kebarokahan yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah memupuk kecintaan anak pada sholat. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Aam Amiruddin dan Ustadz Abdul Kafi. Baik, kalau ngomongin masalah anak, kita semuanya pengen punya anak yang soleh dan soleha. Benar nggak Pak? Pengen banget anak-anak kita rajin akan sholatnya, benar nggak? Pengen banget anak kita mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi anak-anak yang mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min zalik. Namun gimana sih caranya? Nah ya, kadang-kadang udah tahu caranya tapi memang anak-anak punya psikologis yang berbeda bagaimana cara kita mengaturnya. So, langsung aja yuk kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman, dengan subtema kita menanamkan motivasi anak tentang sholat. Assalamualaikum guru, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, sedikit guru sebelum masuk ke tema. Ini Masya Allah guru kita punya pesantren yang Masya Allah. Mungkin salah satu triknya ditaruh di pesantren kali guru ya? Iya, memang diantaranya melihat kondisi tantangan zaman now. Kalau orang tua ndak apik terhadap regenerasi kita ke depan, ya jangan nyampe ntar nyesel belakangan. Iya baik, baik silakan guru. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak makan sop jamur, sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau panjang umur, yuk jalin terus silaturahim. Insya Allah yang sudah gemar silaturahim, siapapun orangnya Allah berikan fadilahnya. Sop jamur soto kaki, makin panjang umur murah rezeki. Tuh enaknya pemirsa kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kencang aja. Hadirin rahimakumullah, tidak memperpanjang kalam, jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen,
Pondok Aren Tangerang Selatan yang saya hormati rahimakumullah, juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya mengangkat tema menanamkan motivasi anak terhadap sholat. Ini sudah dituliskan satu hadis riwayat Imam Ahmad di mana bunyinya saya baca, muru as-sobiyah bis-sholati idza balago sab'a sinin wa idza balago asra sinin fadribuhu 'alaiha. Yang terjemahannya, muru, perintahkanlah oleh kamu sekalian, wahai para orang tua, termasuk ini ngomong buat diri saya. Karena kita udah bukan jadi anak-anak lagi, siapa yang diperintahkan? As-sobiyah, akan anak kita. Untuk apa? Bisolati, untuk mendirikan sholat. Ida, apabila balago sudah sampai sab'a sinin, usia 7 tahun. Wa idza, dan apabila balago sudah memasuki anak kita asra sinin, udah naik lagi tuh usianya 10 tahun, fadribuhu, boleh agak keras ultimatumnya, pukullah kepadanya, alaiha, kalau ndak mau sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, renungkan cara Rasul mendidik anak ini. Ya, dari usia berapa tahun Bu? Pak? 7 tahun. Sampai disuruh ada ultimatum, pukul usia berapa tahun? 10 tahun. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang curhat ke saya, Ustadz, kok anak saya malas banget sholat. Ustadz, apa sih doanya anak saya kalau diajak sholat ogah, susah. Oke, kita lihat. Nabi nyuruh kita untuk menyuruh kita anak sholat usia berapa? 7 tahun. 7 tahun ke 10 tahun butuh berapa tahun Bapak? 3. Pernahkah kita merenung 1 tahun berapa hari? 365 hari. Betul ya? Mohon maaf, 1 tahun berapa hari? Sholat sehari semalam berapa waktu? Mohon maaf, sudahkah Pak kita merenung begini? Kalau 365 hari dalam setahun, sholat sehari semalam 5 waktu, berarti dalam setahun kita dapat amanah dari Rasul berjumlah tidak kurang 1825. Sudahkah dari sejak usia anak kita 7 tahun mengajak mereka sholat sebanyak 1825 kali? Halo? Kedengeran saya ngomong nih? Itu setahun. Sementara kalau Nabi nyuruh di usia 7 tahun, beranjak sampai 10 tahun butuh waktu berapa tahun? Dari 7 ke 10. 3 tahun, kalikan. 1825 kali 3 tahun. Jumlahnya berapa Bu? 5.475 kali. Mohon maaf, ini renungan buat diri saya sebagai orang tua dan juga buat Bapak Ibu. Sudahkah kita mengajak anak kita untuk mendirikan sholat yang 5 waktu dari usia 7 tahun sampai 10 tahun? Sudahkah sampai mengajak mereka sejumlah 5.475 kali? Tolong jawab Bapak Ibu. Halo, sudah? Jujur? Sebanyak 5.000 gitu? Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Begitu dia sudah balik baru diponis, Ustadz anak saya nakal. Ustadz anak saya diajak sholat males. Nih Rasulullah cara mengajar pendidikan Pak. Bagus apa enggak Bu? Masya Allah, kita tidak merenung sampai ke sini. Jangan langsung memponis anak kita malas sholat. Jangan langsung menyalahkan anak kita salah. Yuk tanya diri kita, sudahkah kita jalankan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak? Nabi nyuruh usia 7 tahun. Berarti 7 tahun ke 10 butuh waktu 3 tahun. Bu, itu batu keras. Batu keras padahal bukan air seperti banjir kemarin 1 Januari loh. Setetes. Mohon maaf. Kesimpulan akhir, itu batu bisa celong apa enggak? Padahal keras kan Pak? Apalagi anak-anak kita yang cerdas. Tuh, upaya yang pertama menanamkan motivasi untuk anak bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini bukan menggurui, kita sama-sama belajar cara pertama. Cara yang kedua, kita tanya diri kita. Di Quran surat kedua, Al-Baqarah, juz pertama, di ayat ke-44 dan 45. Saya ulangi, Quran surat kedua, Al-Baqarah, juz pertama,
masih Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ya, ayat ke-44 dan 45. Tolong bantu ulangin Bapak Ibu biar betul-betul masuk ilmunya. Surat keberapa? Kedua. Juz berapa? Pertama. Ayat berapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Indah firman-Nya Allah mengajarkan pada kita. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bapak Ibu, di situ Allah menyinggung kita, atamuruna nasa. Apakah kamu akan menyuruh orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara engkau melupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Padahal antum baca Quran. Antum mengerti bagaimana kewajiban sholat. Sampai Allah singgung di surat Al-Mudathir ayat 42. Masalakakum pisakor. Apa yang menyebabkan masuk ke dalam neraka sakor? Qalu. Mereka besok jawab. Lam naku minal musallin. Karena kami lagi di dunia gak gemar mengabaikan perintah sholat 5 waktu. Tuh ayatnya. Tapi mohon maaf. Ayat ke-44-nya Allah menyuruh. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Dijelaskan Pak, wa innaha, ini domirnya domir mu'annas. Yang padahal perintahnya 2, wasta'inu bisobri wa sholat. Sabar dan sholat. Kenapa pakai mu'annas? Menunjukkan, kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menunjukkan, itu haknya kembali kepada domir mu'annas juga, sholat. Betapa beratnya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Maksudnya Pak, Bapak Ibu yang kedua, sudahkah ketika kita menyuruh anak kita sholat, mohon maaf, kita tanya diri kita, sudahkah kita mendahulukan untuk mendirikan sholat secara on time? Pak, Bu, jangan cuma pengen punya anak soleh dan soleha, tapi kalau diri kita belum bisa jadi hambanya yang soleh. Ini yang kedua, secara upaya, ikhtiar, jangan langsung ngeluh. Ya, jadi cara pertama, tanya diri kita, Rasul mengajarkan mestinya bisa mengajak anak kita sholat sejumlah 575 kali. Mohon maaf, 5.475 kali. Makasih Ibu diingatkan. Yang kedua, yuk tanya diri kita. Jangan, nak sholat dong, nak ngaji dong. Mohon maaf, Bapak Ibu masih antang megang remote. Banyak gak kondisi anak orang tua zaman sekarang begitu Bu? Yuk nak, Pak sholat Pak. Ayo Pak, nak bareng-bareng. Tuh yang kedua. Yang ketiga, baru kekuatan doa. Boleh ya, disebutkan doa-doanya. Nah yang ketiga, boleh diingat di Quran. Ini karena kondisinya sangat terbatas. Saya sebutin, pertama di surat ke-37. Juz ke-23 ayat 100. Saya ulangi pemirsa, surat ke-37, Juz 23 ayat 100. Ya, jadi pertama disebutkan, oke, Ibu, Bapak, saya tuliskan. Surat ke-37, Juz 23, ayat 100. Oke, 2, surat ke-14, Juz 13 ayat 40. Ketiga, surat 25 Juz 19 ayat 74. Nah, ya. Pemirsa yang sedang menyimak, ya, baru di sini kekuatan doa yang harus kita tidak cukup hanya ikhtiar saja. Kan bahasa Quran begitu. Kalau kamu sudah ikhtiar, ufawwidu amri ilallah. Serahkan urusan kamu kepada Allah. Nah, Allah mengajarkan. Pertama di surat keberapa tadi? 37. Surat As-Saffat. Juz 23, Juz Yasin.
Di ayat 100. Ini kita sering hafal kok. Dan singkat sekali. Rabbi habani minas salihin. Bapak Ibu, ini sejarah, ini doa yang dibaca pertama oleh seorang nabi. Yaitu Nabi siapa? Ibrahim. Nabi siapa? Nabi Ibrahim begitu Siti Hajar hamil yang beliau amalkan ini. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim ada enggak, mohon maaf, bohongnya? Nabi. Kedua, Nabi Ibrahim ada enggak jaminan doanya enggak dikabul? Enggak ada, pasti di dosanya enggak ada, bohongnya enggak ada, doanya pasti dikabul. Tapi setiap hari cerewet minta sama Allah karena pengen punya anak Ismail yang soleh. Mohon maaf, kita pulangkan, kita nabi apa bukan? Dosa kita banyak apa enggak? Bohong kita kadang-kadang ada apa enggak? Ada jaminan doa kita dikabul? Sekarang sudah ngaji, mohon maaf, dari melek mata udah dapat 2000 kali kita minta pada Allah begini? Belum. Halo? Halo? Tuh. Kedua, begitu beranjak Ismail usia menjelang balik, diabadikan di surat ke-14. Surat Ibrahim. Juz ke-13 ayat ke-40. Yuk kita baca ya, di mana? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim enggak berhenti begitu aja. Padahal apa seorang nabi, doanya udah pasti dijabah. Kita mah nabi ogah, bukan nabi, bohong jalan terus, dosa kita banyak. Ini doa selalu Pak, cepat, gabus, lele, cepat, bagus, nggak bertele-tele. Salawat ogah, angkat tangan malas, begitu doa, angkat, mintanya dirapel. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Oke, yang berikutnya di surat ke-25, juz ke-19, ayat ke-74. Saya ulangi, surat keberapa Bapak Ibu? Surat apa ke-25? Al-Furqan, juz 19 ayat ke-74. Ini yang Allah ajarkan. Ya Allah, kalau sudah ngamalkan teruskan. Yang belum, yuk makin banyak lagi. Karena kita pengen besok dzurriyyah kita di saat kita meninggal dunia betul-betul menjadi investasi dunia akhirat kita. Apa bunyinya? Yuk baca bareng-bareng. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabbal. Paham Bu? Jelas? Oke, sebelum saya akhiri mohon maaf kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dalam kesempatan kajian kita Cahaya Hati Indonesia ini, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama Ya. saya Isral, Ya. saya dari Bintaro. Yang mau saya tanyakan adalah dalam rangka mendidik anak dan memupuk kecintaan anak terhadap sholat tadi, manakah yang lebih baik kita salat berjamaah sekeluarga di rumah atau salat berjamaah di masjid? Itu aja dari saya pertanyaannya, mohon jawaban dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ya, manakah yang lebih utama mengajak anak kita berjamaah di rumah atau ke masjid? Pertama, tolong ingat buat diri kita semua, surat ke-66, juz 28 ayat ke-6. Hati-hati tuh, ya. Ini warning dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu, bahkan kelak anak cucu kamu, jangan menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Yang kedua Pak, perihal berjamaah, surat kedua, mohon maaf, surat kedua, juz pertama ayat ke-43. Jadi sebelum tadi saya bacain 44, 45. Ayat 43 ada bunyinya begini firman Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tuh bunyinya, ayat 43.
Di ujungnya, rukulah kamu sekalian bersama orang-orang yang ruku. Di sini secara nggak langsung memberikan alamat jelas lebih utama berjamaah ke masjid. Bu, kalau anak-anak kita dari kecil nggak ditanamkan cinta sama masjid, apalagi marbotnya galak. Tolong nih kepada DKM masjid, kalau anak-anak kecil lagi ke masjid jangan diomelin. Banyak kan sekarang gitu, ngapain lu bocah, sono keluar jangan ke masjid. Itu di hatinya, waduh ngambek dia, gue takut deh ke masjid lagi. Tolong. Nah dari ayat ini mengajarkan abang ya, lebih utama untuk ke masjid. Tapi untuk menjaga ketertiban buat saudara-saudara kita yang lain untuk ibadah khusyuk, kita yang bertanggung jawab untuk anak kita. Jelas ya? Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Beri beras ke rumah mertua, Pak, udah ada. Saya lagi mau mantun Habib. Nggak apa-apa, lanjutin guru, Iya, lanjutin guru. Iya, beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu. Cakep. Bahagia hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Wah itu cakep, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Baik, memang penting banget nih anak-anak kita untuk dikenalkan sholat sedini mungkin ya guru ya. Jadi nanti kalau misalnya udah gede nggak usah disuruh lagi, langsung nyerebet aja ke masjid gitu ya. Baik, terima kasih guru ilmunya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz A'am Amiruddin, pentingnya sholat pada remaja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Ibu bahagia? Insya Allah apa? Bahagia. Karena kalau jawabannya insya Allah itu bisa insya Allah bahagia, insya Allah tidak bahagia. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau selama 10 hari tidak mengimami sholat. Yang mengimami sholat adalah sahabat terdekatnya, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Namun pada hari Senin beliau kuat untuk mengimami sholat. Jadi selama sebelumnya diimami oleh sahabat Abu Bakar. Nah hari Senin sholat subuh Rasul bisa mengimami sholat. Walaupun suaranya pelan. Allahu Akbar. Maka Abu Bakar mengeraskannya. Allahu Akbar. Supaya jamaah dengar. Sami Allah. Kan lemah kan beliau sakit. Sami Allah. Itu yang kemudian sekarang diabadikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bapak Ibu kalau Anda sholat di sana. Allahu Akbar. Allah. Padahal sound sistemnya udah hebat. Tapi kenapa ada hal itu? Biar orang ingat peristiwa besar. Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Ya, beliau sholat dalam keadaan lemah karena sakit. Lalu menjelang duha, beliau berbaring. Beliau minta kepada istrinya segayung air. Lalu ketika segayung air itu sudah ada di depannya, beliau memasukkan 2 telapak, memasukkan ke gayung yang berisi air. Dengan tangan yang basah, Rasul mengusap wajahnya sambil berdoa, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. 3 kali. Ya Allah ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. Ya Allah ringankan dari syakaratul maut. Ya Allah ringankan dari sakitnya syakaratul maut. Lalu beliau mengatakan, As-salata
as-salata, as-salata, wa ma malakat aimanukum. Jadi selesai beliau mengatakan, ya Allah ringankan aku dari sakitnya syakaratul maut. Sampai 3 kali beliau mengatakan begitu. Wasiat terakhir ketika beliau akan wafat, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Ini pelajaran berharga ibu bapak. Jadi kalau anak kita sebut sajalah mau piknik, sayang jangan lupa di sana sholat. Anak kita mau sekolah sebut sajalah ke tempat yang jauh ke luar negeri. Sayang, sesibuk apapun kamu kuliah di sana, sholat. Anak kita mau kerja ke tempat yang jauh, katakan, nah jangan lupa sholat. Jadi kalimat jangan lupa sholat, sholat lakukan, itu tuh harus menjadi bagian dari lisan kita. Mama aku mau ke mall ya, jangan lupa sholat di sana, ada musola di sana. Mama aku main ya ke teman aku, jangan lupa ya di sana sholat. Itu yang harus kita pesankan. Bahkan hadirin ibu bapak, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan putranya. Siapa putranya? Ismail. Di satu lembah yang tidak ada pepohonan, yang sekarang jadi kota Mekah. Kan Nabi Ibrahim itu begitu beliau punya putra, beliau diuji. Apa? Tempatkan anakmu di satu tempat yang tidak ada pepohonan, yang sekarang jadi kota Mekah. Sebagai ayah khawatir tidak Bu? Khawatir. Khawatir Pak. Begitu ditempatkan putra dan istrinya, beliau berjalan. Ya. Ada tempat yang agak naik, yang sekarang disebut sofa. Bapak Ibu, kalau umroh, haji, selesai tawaf kita sa'i kan? Sofa itu naik Pak. Nah, beliau mengangkat tangannya. Menghadap ke sana. Tempat anaknya di sana. Hijr Ismail yang sekarang jadi Ka'bah. Angkat tangan. Apa beliau katakan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Saudara-saudaraku, coba lihat. Di tengah kekhawatiran Nabi Ibrahim tentang anaknya, ternyata yang dimintakan oleh beliau apa? Ya Allah, aku tempatkan di antara keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in. Di satu lembah di mana sejauh mata memandang hanyalah padang pasir, alias tidak ada kehidupan. Padang pasir, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ternyata yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim bukan, ya Allah selamatkan anak saya di tempat yang mengerikan ini. Bukan, tapi apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah jadikan anak-anakku ini nanti orang yang mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan ya Allah jadikan hati anak-anakku orang yang bisa mencintai orang lain dan bisa dicintai orang lain. Baru yang ketiga. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah berikan pada anak-anakku rizki. Semoga dengan rizki itu dia bisa bersyukur. Jadi Bapak Ibu, pemirsa, apa yang harus pertama kali kita titipkan kepada Allah? Rabbana liyuqimus shalah. Setelah itu apa? Titipkan pada Allah agar akhlak anak kita mulia. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan keturunanku orang yang bisa mencintai orang, mau menolong orang, mau melindungi orang, mau menyelamatkan orang dari kezoliman. Jadikan anakku orang yang peduli. Baru ya Allah beri mereka rezeki. Hadirin, kalau dia sudah dekat dengan Allah melalui sholat, dia sudah punya kepekaan sosial, dia diberi rezeki kayak apapun, pasti dia jadi orang yang berterima kasih. Dia tidak akan lupa diri. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, baik Nabi SAW ketika mau wafat, juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan putranya, ternyata as-sholat. Dan terkenal sekali doa yang harus kita baca, Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan. Tapi kesadaran ini suka terlupakan, baru sadar
ngajarin sholat ketika anak udah remaja. Suka terlambat gitu. Padahal yang namanya sholat itu butuh sebenarnya pembiasaan. Buktinya apa? Nabi SAW kalau ke masjid beliau membawa siapa? Cucunya. Siapa? Hasan dan Husain. Kira-kira kalau Nabi sholat cucunya mengganggu tidak? Mengganggulah, beliau ruku, naik ke punggungnya, terganggu tidak? Tapi kenapa oleh Nabi dibawa? Itu namanya butuh pembiasaan. Karena manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Apa Bu ulangi? Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Kalau ibu membiasakan anak dari kecil makan sayur, nanti udah gede senang sayur. Tapi kan ibu tidak pernah membiasakan makan sayur. Ibu ngasih chicken nugget, sosis, telur dadar, sosis, chicken nugget. Apa yang terjadi? Anak tidak suka sayur. Ya, jadi manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Kalau dari kecil sudah dibiasakan sholat, insya Allah. Nah ini masalahnya kita suka lupa membiasakan. Padahal manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Apa Bu ulangi? Manusia menjadi apa tergantung apa. Karena pernah ada ibu-ibu dengar ceramah saya pas pulang teh. Mah Ustadz Daam ngejelasin apa? Oh ini ayah, manusia itu menjadi apa? Manusia itu menjadi apa? Apa-apaan gitu. Nah, jadi karena dia lupa apa-apaan gitu ya. Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Makanya tugas kita ketika anak-anak kita nanti remaja itu rajin sholat, ya butuh pembiasaan. Pembiasaan itu menurut Al-Quran dimulai dari omongan. Pembiasaan itu dari omongan dan contoh. Pembiasaan itu dua. Omongan dan contoh. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." Kalian harus khawatir kalau generasi setelah kalian, anak cucu kalian tuh lebih lemah. Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah intelektualnya, lemah akidahnya. Kalian kudu kasihan. Mereka itu kudu lebih soleh dari kamu. Caranya gimana? Falyattaqullah, takwa kamu kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Kamu bicara benar. Jadi ternyata pembiasaan itu dimulai dari pembicaraan dan Jadi pembiasaan itu dua, pembiasaan dan pembicaraan itu dua hal yang harus berbarengan. Gitu. Makanya kita ini bukan hanya berbicara tapi juga membiasakan. Ayo nak, sholat nak. Kita juga jangan lupa memberikan contoh. Kan susah kalau ibu punya anak perempuan, teteh, sholat, tapi ibu masih pakai baju daster. Warna kuning gambar stroberi. Duduk di sofa. Nonton drama Korea. Pegang remote. Ngomong sama anak, sholat. Ibu harusnya, ibu udah pakai mukena. Ibu pasang sajadah, sayang teteh, anak mama yang solehah, wudu nak. Anak tuh lihat ibu tuh sudah pakai mukena, udah siap sajadah, wudu. Ini pakai masih baju daster, warna kuning, gambar, ininya robek, kancing copot 2, kan gitu. Nah artinya ternyata butuh apa? Pembicaraan, pembiasaan, keteladanan. Nah kalau kita dari kecil begitu insya Allah Pak Bu. Udah remaja tuh ya lebih mudah lah. Tapi Ustadz saya kan dulu gak begitu, gimana? Apakah terlambat? Tidak ada yang terlambat. Yang salah apabila kita tidak pernah membiasakan. Jadi tidak ada yang terlambat. Sok. Ya, hanya mungkin caranya beda. Makanya kalau membiasakan waktu kecil lebih gampang. Sini nak, sini, wudu nak. Nah, kalau sudah remaja ya butuh perjuangan. Nah, terus kalau dalam bahasa psikologi dengan anak remaja mah harus menggunakan bahasa positif. Sayang udah sholat belum?
Belum, sholat nak, biar disayangi Allah, dicintai Allah. Nanti kamu bareng dengan para nabi di surga, sholat. Diksinya, redaksinya harus positif. Jangan gini, udah sholat belum? Belum, disiksa sama Allah. Siksa sama Allah. Kamu tuh nanti di neraka sama Abu Lahab, Abu Jahal. Disiksa kamu, kan gitu. Nah, jangan gitu bahasanya. Jadi remaja itu paling seneng kalau diberi motivasi. Ayo nak, ya. Tapi mah aku malas, sok mamah juga. Jadi gini, mamah juga dulu malas, tapi mamah paksain. Anak mamah pintar, yuk sholat, sok sayang, sholat. Kamu disayangi Allah, kamu bareng dengan nanti kamu bareng dengan para nabi. Coba kalian disiksa sama Abu Lahab tuh, sama Fir'aun tuh. Ya, mereka kamu selfie sama Abu Lahab tuh di neraka. Nah kan gitu. Jadi apa yang terjadi? Jadi trauma. Jadi anak tuh trauma. Nah jadi kepada anak remaja itu jangan bikin trauma. Tapi kudu ngasih motivasi. Ya kan? Gitu. Kalau ini kita rada terlambat. Karena apa? Anak remaja itu satu, dia kadang-kadang butuh penjelasan yang masuk akal. Mama, kenapa aku harus sholat? Kalau waktu kecil mah dia nggak nanya, sholat nak. Nah ini kan kesalahan kita ada, terlambat. Nak sholat, kenapa kita harus sholat? Ibu kudu ngasih penjelasan yang masuk akal, jangan, nak ayo sholat. Kenapa harus sholat? Kata Allah, kamu mah, kata Allahnya, udah sholat. Jangan begitu, mama, kenapa aku harus sholat? Gini nak. Kalau kamu dikasih handphone, kamu bilang apa sama papa? Terima kasih. Kalau kamu dikasih sepeda, bilang apa? Terima kasih. Kalau kamu diajak piknik sama mama, bilang apa? Terima kasih. Masa kamu dikasih mata, telinga, jantung, berpikir, masa kamu tidak bilang terima kasih sama Allah? Terima kasih sama Allah. Kan masuk akal. Pokoknya kata Allahnya, jangan begitu. Iya, Masya Allah. Selfie sama Fir'aun sana. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih ya. Yeah. Kita coba untuk sikapi dulu pertanyaan dari @Yuyun Setiani. Ini pertanyaannya bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya melihat video seseorang yang meninggal saat sholat berjamaah. Ya. Nah, pada saat bersolat berjamaah ini ada yang meninggal. Namun orang-orang di sekelilingnya tetap menjalankan sholat. Manakah yang harus didulukan? Oh mungkin ini gimana nih guru, langsung disikapi yang meninggal atau kita selesaikan sholat kita? Nah ini memang kan kita pernah melihat ada 1-2 video orang lagi sholat terjatuh, bisa meninggal, bisa pingsan. Ada yang dia batalin sholatnya, langsung ngebantu. Ada juga yang gini, aku lagi sholat, kan gitu, biarin ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Padahal sebenarnya kita bisa membatalkan sholat kita. Kenapa? Karena membantu orang, apakah itu terjatuh, apakah itu meninggal, tidak apa-apa. Sholat kita dibatalkan demi menolong. Jadi kalau misalnya saya lagi sholat, ada anak yang terjatuh, kan gitu. Berdarah-darah gini, ihdinas siratal, tolong. Tolong. Kenapa? Karena apa? Sebenarnya ya sholat itu bisa dibatalkan untuk menolong orang. Ya, bahkan di dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, Rasul pernah menangguhkan sholat duhur ke asar karena beliau harus mendistribusikan zakat. Jadi zakat begitu banyak. Nabi menjama duhur dengan asar karena membagikan. Itu amalan sosial kan, membagikan zakat. Nah, menolong orang yang pingsan, yang meninggal, yang jatuh saat kita sholat, tidak apa-apa kita membatalkan sholat. Tapi nanti diulangi lagi, misalnya udah 2 rakaat, nolong, ngomong, udah gitu duhur 2 rakaat lagi. Loh kamu 2 rakaat, aku udah tadi 2 rakaat. Jadi jangan harus diulangi lagi dari awal, kan gitu. Terhitung batal, Ya, tadi kita terhitung batal. batal, tapi batal di situ bukan dosa, Benar. justru berpahala karena menolong orang lain gitu. Masya Allah, terima kasih guru. Akhirnya kita paham akhlaknya ya. Kadang-kadang kita berasa benar, padahal itu belum benar ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi guru. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti insya Allah kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abdul Kahfi. Dengan subtema kita adalah membiasakan anak menunaikan sholat di masjid. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
gonna shine away and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Oh, 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 oh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin jamaah Masjid Kebayoran Raya Residen yang mudah-mudahan pagi hari ini Allah muliakan. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita menjadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi yang disampaikan oleh qori'ah kita Ustazah Mimi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang anak adalah investasi dunia dan akhirat. Kita sama-sama sudah tahu dan saya juga sama-sama belajar. Mudah-mudahan kedepannya diberikan keturunan yang solih dan solihah. Dan juga kita semua menjadi anak-anak yang bisa membawa orang tua kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang ketika kita mendidik anak
ketika kita mendidik cucu yang kadang-kadang memang menjadi kendala kita. Sebenarnya apa sih kendala-kendalanya dan bagaimana caranya agar anak kita senantiasa dia bisa memakmurkan masjid. Senantiasa dia lebih cinta masjid daripada tempat-tempat bermainnya. Maka guru-guru kita tadi telah menyampaikan kepada kita yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Karena sikap yang baik dari orang tua untuk mengajari anaknya adalah dengan contoh memberikan suri tauladan yang baik. Maka ada ayat Al-Quran yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi salam di surah Ibrahim ayat 40. Apa ayatnya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah, ini jamaah semua sudah hafal ya. Insya Allah ini jamaah semua saleh dan salihah. Doa ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Apa doanya? Ya Allah, jadikan aku. Seorang nabi berdoa, jadikan aku. Bukan langsung jadikan anakku. Beliau berdoa diri sendiri dulu. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku baru dan anak-anakku senantiasa bisa mendirikan sholat. Artinya dia cinta dengan masjid, cinta dengan sholat. Maka langsung di akhir ayatnya adalah Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah kabulkanlah doaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tafsir dikatakan salah satu ayat ini adalah yang menunjukkan bahwa Nabi ingin sekali harapan ini, doa ini disampaikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa nanti di antara keturunannya ada yang dia taat kepada Allah, ada juga yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin anaknya senantiasa mendirikan sholat, rajin sholat, banyak-banyak baca doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dari diri sendiri dulu. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita sholat sedangkan kita belum sholat? Atau kita belum menunaikan sholat? Nah, sholat. Dibalikin sama anaknya, mama aja belum. Papa aja belum. Kakek aja belum. Bingung kita. Betul. Kita takut kalau misalkan kita perintahkan seperti itu, kita termaktub di dalam orang-orang yang dituliskan di dalam Allah, ayat Al-Quran. Yaitu As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian hanya berbicara saja? Kenapa kalian hanya memerintah saja? Sedangkan kalian tidak pernah mengerjakan itu. Dan ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang tua dan calon orang tua, pembelajaran buat saya pribadi dan umumnya buat semua, mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh untuk keturunan kita, untuk keluarga kita, kerabat kita, sahib-sahib kita, agar kita bisa mencintai sholat dan juga kita bisa mencintai masjid dan memakmurkan masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita sudah membenahi diri sendiri, yuk ajak Bapak Ibu punya cucu, punya anak, atau jamaah di rumah ajak anak-anaknya untuk kenal sholat, apalagi kalau yang laki-laki sholat berjamaah. Tapi timbul pertanyaan, Ustadz, ada hadis yang berbunyi begini, Nabi SAW bersabda, Jannibus sibyan wal majanin minal masjid. Jauhilah anak-anak kalian, anak-anak kecil
dan orang-orang gila dari masjid. Gimana Ustadz ini? Kita memahami hadisnya satu-satu. Pertama, hadis ini Pak, Bu, bunyinya bukan saklek, tidak boleh. Artinya bukan melarang. Maka janibu kalimatnya. Jauhilah. Ya, yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang goiru mumayyiz. Artinya yang belum mumayyiz. Anak-anak yang dia belum balik dan dia belum tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang tangan kiri, mana yang tangan kanan. Itu yang pertama. Karena sifat anak berbeda-beda, betul. Ada yang dia umur 4 tahun. Walaupun belum disebutkan oleh Nabi SAW, belum diperintahkan karena 7 tahun kata Nabi SAW. Terkadang ada yang dia nurut sekali dengan orang tuanya. Giliran diajak jamaah, dibawa sama ayahnya atau kakeknya. Nak, jangan berisik ya kalau lagi sholat. Dia diam. Kakeknya sujud, dia sujud. Kakeknya ruku, dia ruku. Kakeknya berdiri, dia ikuti. Dia tenang. Tapi ada juga pemirsa yang dimuliakan Allah, anaknya nakal. Biar kata 7 tahun, 8 tahun susah dibilangin. Ini kadang-kadang yang menjadi susah. Saya pernah sholat di salah satu masjid, sholat Jumat. Di depan saya ada anak kecil persis di depan saya. Sampingnya kakeknya. Saya begitu sholat itu anak tidur-tiduran. Tapi apa yang dia lakukan? Saya ngeliat ke bawah, disangka saya melihat dia. Tiba-tiba apa? Dengan nakalnya dia mengancungkan tangannya. Waduh ini astagfirullahaladzim. Saya jadi gak fokus. Yang samping saya juga digini-giniin. Saya bilang ya Allah. Maksudnya nanti kita jelaskan hadis berikutnya nih tentang hadis ini. Kita tahan dulu biar pemirsa penasaran nih insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Namun sebelumnya yuk sama-sama kita ketemu dengan rekan Ali. Ada di luar, ada Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih ya Ali Zainal, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini pemirsa Citra Anggia kembali hadir menemani Anda tentunya langsung dari Masjid Raya Kebayoran Residence yang ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Apalagi menikmati, yang enak ini. Sebentar ya, saya mulai dulu, bismillah. Weekend begini sambil mendengarkan cahaya hati juga, sambil menikmati luwak white coffee juga yang sekarang lagi promo nih pemirsa. Beli 2 renceng, gratis 1 renceng. Untuk Anda yang jual luwak tarik Malaka nggak pernah ada ruginya, pokoknya semuanya untung ya. Dan hari ini ada yang beruntung juga, saya mulai dengan pantun dahulu ya. Buah jambu, buah ceri, jalan-jalan yang nemunya rambutan. Hari ini bertemu lagi di Cahaya Hati, ditemenin sama Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah oke belum pantun saya? Masya Allah, ini namanya ya seperti yang kita pegang. Jadi ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak white coffee memang ajib. Wih, keren, Masya Allah ya. Saya tuh kalau deket sama Ustadz ya, kalau in frame sama Ustadz itu bawaannya pengen pantun terus. Tapi jangan dulu deh, karena pemirsa di rumah ini pastinya pengen tahu. Karena ada umroh gratis dari Luwak White Coffee bareng sama Ustadz Taufikur Rahman. Gimana sih caranya? Jadi buat para pemirsa yang menyimak, silakan kirimkan ya 3 saset daripada bungkus luwak white coffee, ya itu dimasukin amplop, kemudian tulis ya identitas dan juga nomor teleponnya. Kirimnya ke PO Box 94 kali JKS 12.000. Insya Allah bahasa pantunnya di bulan April nanti, Pok Saro duduk di taman, umroh bareng Taufikur Rahman. Alhamdulillah Masya Allah, berarti saya masih ada kesempatan ya Ustadz ya. Masih. Untuk kirim tadi ya, jadi 3 saset aja pemirsa, semua varian apa aja bungkusnya jangan dibuang ya. Langsung masukin ke amplop, di situ sertakan data diri Anda dan juga nomor teleponnya jangan lupa. Ke PO Box 99 JKS 12.000. Itu bisa di drop di masjid terdekat atau mungkin kalau sekarang lagi nonton pengen main langsung juga ke Masjid Raya Kebayoran Residence yang ada di sini, silahkan langsung di drop ya. ya. Bahasa pantunnya
ke Madinah makan tupat. Siapa yang berusaha pasti dapat. Iya. Amin. Saya masih ada kesempatan berarti. Oke, terima kasih Sama-sama, Ustadz. Dan jangan lupa ya untuk pemirsa, jangan lupa menyaksikan ini Cahaya Hati Indonesia sampai dengan selesai nanti masih banyak juga isi-isi tausiah yang sangat bermanfaat di weekend Anda. Dan tetap dong dengan Luwak Tarik Malaka. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam pesendirian, sedang mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Tadi dua tipikal anak. Yang pertama yang dia ketika orang tuanya bilang A, dia nurut A. Akan tetapi ada juga anak yang namanya masih kanak-kanak, kadang-kadang dia masih kurang mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Maka sebenarnya yang dibolehkan untuk dibawa ke masjid adalah anak-anak boleh, batasannya adalah 1 sampai 4 tahun, lebih baik di rumah. Tapi ke atasnya boleh dibawa ke masjid agar apa? Memberikan tamrin, memberikan tadbir, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita agar anak-anak kita senantiasa bisa senang dengan yang namanya masjid. Betapa indah kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu atau kita dengar seorang anak kecil kemudian dia sebelum maghrib sholawatan, indah atau enggak? Suaranya bagus sekali, tapi orang tua juga jangan asal bawa anak saja. Ini kadang-kadang yang saya lihat kebiasaan ada orang tua bawa anak saja kemudian setelah sholat ditelantarkan. Itu anaknya main lari-larian sampai di imam kacamatanya diambil. Bingung itu imam, ya kacamata diambil apa enggak. Ya kadang-kadang seperti itu, dikondisikan anaknya yang membawa anak. Ustadz, anak saya 2 laki-laki, gimana bawanya? Bawa, jangan digabung. Di sini orang tuanya yang satu anak pertama, yang di sini anak kedua. Kenapa? Karena biasanya kalau anak kecil kalau udah kumpul, main sikut-sikutan, main dorong-dorongan. Kadang-kadang itu bisa mengganggu jamaah yang lain karena masjid bukan punya sendiri. Tapi masjid itu punya umat, maka kita kondisikan. Kemudian cara yang ketiga Ustadz, kalau misalkan kita sudah punya anak laki-laki di atas 7 tahun, kemudian di atas 10 tahun gak mau sholat juga Ustadz, maka terakhir yang dikatakan dari Nabi SAW, boleh anak kita dihukum, bahkan boleh dipukul. Stop dulu, takut dikat ya. Boleh dipukul. Maksudnya apa dipukul? Ada yang bertanya, Ustadz pukulnya seperti apa? Ada yang dijelaskan Nabi SAW, fadribuhunna dorban ghayra mubrih. Ini hadis rawahu Muslim. Maka hendaklah dia memukulnya, memukul tidak di bagian muka, ya, tidak di bagian kepala, ya, tidak menimbulkan bekas luka. Di mana? Paling bagus di pundak, boleh dipukul di tepak. Salat atau di bagian punggung, salat. Boleh. Nabi SAW. Untuk apa? Mengajarkan anak kita bahwa yang namanya mendirikan salat, apalagi laki-laki di masjid, itu adalah hukumnya wajib dan harus. Nah, maka ini menjadi pelajaran buat kita. Tapi terkadang ada problematika lagi. Permasalahannya kadang-kadang anak-anak ini susah diajak jamaah Ustadz. Gimana? Enggak apa-apa, diajarin untuk sholat sunnah, coba jamaah bareng papahnya.
coba bareng ibunya. Boleh sholat-sholat sunnah kita ajarkan anak-anak kita bahwa gimana cara ruku yang baik. Ya, gimana cara kemudian dia sujud yang baik. Gimana cara takbiratul ihram yang baik. Sehingga anak tahu dan bagaimana cara itu sholat. Dan itu menjadi pendidikan dia sehingga dia bisa terbiasa. Dan dia menjadikan kebiasaan itu menjadi hal yang inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi SAW sangat sayang dengan anak-anak. Pernah Nabi SAW sedang sujud, Bu. Ini hadisnya sudah masyhur, sudah sering disampaikan oleh mubalik kita. Ya, tiba-tiba cucunya ya dalam riwayat Hasan dan Husain ya main di pundak Nabi SAW. Sahabat mengira Nabi itu kenapa-napa. Ya, Nabi itu siapa tahu ini kedatangan wahyu dan lain sebagainya. Ternyata setelah Nabi sholat ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, kenapa tadi kamu sujudnya lama? Apakah wahyu datang dan turun kepadamu? Lalu yang dikatakan Nabi, tidak. Sesungguhnya aku hanya ingin memuaskan Hasan dan Husain karena dia sedang bermain di punggungku. Nabi SAW cinta dengan anak kecil. Jadi nggak diomelin, Bu, biarin aja. Ya, kalau lagi anak-anak sholat, ya kemudian dia bercanda-bercanda, boleh ditegur, tapi jangan sampai tegurnya itu teguran yang keras. Ini kadang-kadang ada orang tua yang keras sekali kepada anak, jangan sampai. Karena memori di umur segitu, memori di umur anak kecil itu, maka dia akan ingat perilaku ayahnya kepada anaknya. Kalau perilakunya baik ayahnya, insya Allah anaknya juga akan berlaku baik kepada ayah dan ibunya. Tapi kalau misalkan orang tuanya buruk perilakunya kepada anaknya, bisa jadi anaknya baik, tapi bisa jadi juga anaknya buruk kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan lagi. Ustadz, bagaimana kalau saya sibuk kerja? Bagaimana kalau misalkan saya banyak kegiatan? Caranya seperti apa Ustadz untuk mendidik sholat? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masukkanlah anak-anak cucu kita ke dalam pendidikan yang di sana diajarkan norma-norma atau sholat berjamaah khususnya di masjid. Agar apa? Agar tanggung jawab sebagai orang tua tidak kita abaikan. Kita memang sibuk terkadang sampai enggak pulang 1 minggu atau 1 bulan. Bagaimana kita bisa melihat, mengontrol anak-anak kita? Boleh, kita boleh masukkan ke pendidikan-pendidikan yang diajarkan sholat berjamaah. Atau kita panggil guru ustadz untuk mengajarkan Al-Quran. Atau panggil teman-teman yang memang mengajak dia ke dalam kebaikan, mengajak dia ke masjid bareng-bareng sama-sama. Boleh kita seperti itu. Agar apa? Anak kita senantiasa dijaga akhlaknya dan tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat ini teramat penting Bapak. Jadi karena saking pentingnya, bahkan dosa yang diberikan anak ketika anak tidak sholat, atau tidak diberikan perintah untuk sholat, tidak diajarkan sholat, itu bisa pindah kepada dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, anak yang dia dididik oleh orang tuanya, rajin sholat, karena sholat itu adalah doa, ini adalah wasilah seorang anak bisa mengangkat derajat orang tua, kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yarfa'ud darajah lil abdis salih. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang solih. Kemudian dia bertanya di surga, ya Allah, siapa yang mengangkat derajatku ini di surga? Siapa yang menimbulkan aku ini di surga? Lalu Nabi SAW bersabda, bi istighfari waladika laka. Dengan doa mohon ampun anakmu untukmu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul cinta anak kecil, bahkan cucunya ada yang bernama Umamah, Nabi bawa-bawa ke masjid. Juga Nabi senang dengan yang namanya anak kecil. Yuk, jangan sampai kita terlantarkan anak-anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita ditinggalkan. Jangan sampai anak cucu kita tidak kenal yang namanya sholat. Bacaan sholat saja tidak tahu. Yuk sama-sama kita belajar mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini menjadi penting. Karena kalau misalkan kita anak datang kita jelasin, Papa
Ibu, kenapa sih aku laki-laki sholatnya harus jamaah? Dijelaskan kepada anak-anak, nak, kalau sholat jamaah pahalanya lebih banyak. Nabi bilang afdol bisa ba'i wa isyrina darajah. 27 derajat lebih tinggi ketimbang kita sholat sendiri. Ustadz, bagaimana kalau anak perempuan? Anak perempuan bagusnya di rumah. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan insya Allah kita di diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Amin, amin ya rabbal Amin, ya alamin. Rabbal Alamin. Baik, tadi aku di off air sempat berbicara dengan Umi, dengan ayahanda. Pengen banget bisa punya masjid kayak gini, bangun masjid kayak gini ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kalau kita nggak sempat bangun, anak-anak kita yang bangunin masjid buat kita. Amin. Kalau saat ini kita belum sanggup untuk bangun, kita isi masjid-masjid kita ya, Masya Allah. Masjid. Iya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada penghujung acara kita ini sebagai khulasoh. Sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya dan tidak sedikit banyak Nabi menggambarkan dalam hadis orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Tinggal kembali kepada diri kita sebagai orang tua, apakah kita bisa menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk menghantarkan putra-putri kita menjadi qurrata a'yun. Sederhana bahasanya, ke Belgia gajak mertua beli sepatu jumlahnya sampai 5. Bahagia hati orang tua ketika punya anak-anak yang patuh menjalankan perintah agama. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah, masjid adalah salah satu sarana kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajak keluarga kita untuk senantiasa memakmurkan masjid sehingga kita menjadi orang-orang yang solih dan bisa mendirikan masjid. Dan juga jangan sampai kita gambarkan masjid itu kepada anak-anak kita tempat yang angker, tempat yang seram, yang banyak pengurus masjid yang dia mengomel-ngomeli mereka setiap harinya ketika dia sholat. Jangan sampai kita gambarkan seperti itu, kita gambarkan masjid adalah hal yang indah, tempat kita berbicara atau mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati, anak adalah amanah terberat dalam hidup kita. Berdoa untuk anak itu bila perlu kita selalu barengi dengan tetesan air mata. Maka agar anak-anak kita terlindungi dari hal-hal yang buruk, agar anak-anak kita menjadi cahaya kubur, saat kita berpulang, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Hakim ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami. Maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu. Sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pemurah. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami. Pernah sakit demi kebahagiaan kami. Pernah menahan malu demi kebahagiaan kami. Ya Allah, kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ya Rob, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu. Masukkan kedua orang tua kami dalam surga dan keberkahan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Karuniakan kepada kami keluarga yang soleh. Keluarga yang penuh mawaddah, rahman dan sakinah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman. Dan ya Allah, jadikan anak cucu kami orang-orang yang selalu mendirikan sholat, yang selalu berhubungan dengan Engkau secara harmonis. Dan ya Allah, jadikan anak cucu kami menjadi jariyah, menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Taufikur Rahman, Al-Ustadz Am Amiruddin, Al-Ustadz Abdul Kahfi, dan terima kasih juga untuk qori'ah kita Mimi Jamilah. Terima kasih untuk semua jamaah yang sudah hadir di sini maupun yang di rumah. Insya Allah ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita barakah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ali Zainal undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di Cahaya Hati Indonesia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunan kata setajam hal